Bab 10 beli mobil yang bisa langsung dibawa pergi. Tidak, sama sekali tidak dingin, kata Valentino tanpa ragu. Namun, setelah mengatakan ini, Valentino merasa ingin menampar dirinya sendiri. Bisa-bisanya dia menolak kesempatan sebaik ini. Benar saja, Angel tersentak, kemudian berkata dengan dingin. Bagus kalau tidak dingin. Setelah itu, Angel langsung berbalik dan tidak memedulikan Valentino lagi. Keesokan harinya, Valentino membonceng Angel menuju Maple Rain Real Estate. Apa aku benar-benar bisa? Angel melihat bangunan tinggi di hadapannya dengan cemas. Keluarga Kusuma termasuk keluarga besar di kota Neo, tapi mereka langsung terlihat kecil jika dibandingkan dengan Maple Rain Real Estate. Pergilah, aku menunggumu di sini. Valentino merokok sambil bersandar di motor listriknya. Angel menarik napas dalam-dalam, lalu menggertakkan gigi sambil masuk ke gedung Maple Rain Real Estate. Permisi, apa ini Nona Angel? Direktur kami sudah menunggumu. Baru saja Angel masuk, dua wanita cantik menyambutnya dengan senyuman lalu berkata dengan sopan. Ah, apa? Direktur? Angel bingung. Awalnya dia pikir sudah bagus bisa bertemu dengan penanggung jawab bagian pemasaran Maple Rain Real Estate. Namun, sekarang direktur mereka malah mau menemuinya. Ah, apa ini mimpi? Ketika Angel dibawa ke kantor direktur, dia seperti bermimpi. Dia tiba-tiba teringat akan percakapannya dengan Valentino kemarin. Jangan-jangan tuan muda keluarga Wijaya yang misterius itu menyukainya. Kalau bukan, kenapa tuan muda itu begitu baik kepadanya? Bahkan mau menyambutnya sendiri. Hendrik datang menyambut Angel. Meskipun Valentino memberitahunya jangan bersikap terlalu hormat, Hendrik tanpa sadar tetap bersikap sopan begitu terpikir Angel adalah istri Valentino. Mereka menyapa satu sama lain. Setelah itu, Angel mengeluarkan dokumennya, lalu mulai memperkenalkan bisnis keluarga Kusuma. Hendrik memang kelihatannya menyimak dengan serius, tapi Angel dapat melihat bahwa Hendrik sama sekali tidak fokus. Angel perlahan-lahan menjadi kecewa. Sepertinya hari ini dia akan gagal. Mungkin Valentino benar-benar mengenal seorang pegawai di Maple Rain Real Estate dan mereka hanya terpaksa memberinya kesempatan ini. Namun, Valentino tidak mempunyai hak untuk memutuskan Maple Rain Real Estate dapat bekerja sama dengan siapa. Oleh karena itu, Hendrik hanya pura-pura mendengarkan saja. Mungkin setelah dia selesai bicara, Hendrik akan menolak dengan halus. Angel yang awalnya sangat berharap menjadi pasrah sepenuhnya. Meski begitu, dia tetap menjelaskan secara rinci keuntungan dari kerjasama dengan keluarga Kusuma. Direktur Hendrik, ini adalah hal-hal yang bisa ditawarkan oleh kami. Setelah selesai berbicara, Angel menatap Hendrik dengan sopan dan mulai bersiap pergi. View, akhirnya sudah selesai. Gumam Hendrik sambil mengelap keringatnya. Apa penting yang dikatakan oleh Angel? Tidak. Karena yang penting Valentino sedang menunggu di luar. Tuan muda keluarga Wijaya yang kaya berpanas-panasan di luar, sedangkan dia sebagai karyawan malah duduk enak di kantor. Hal ini membuat Hendrik merasa sangat tidak tenang. Setelah Angel mendengar perkataan Hendrik, wajahnya semakin masam. Hendrik memang hanya terpaksa mendengarkan penjelasannya. Kalau begitu silakan Direktur Hendrik mempertimbangkan penawaran ini. Aku pamit dulu. Angel tahu diri, jadi langsung pamit dari sana. Nona Angel, tunggu dulu. Hendrik malah menghentikan Angel, kemudian menyuruh sekretarisnya yang wangi membawakan setumpuk dokumen kepadanya. Apa ini? Angel terkejut. Ini adalah kontrak kerja sama Maple Rain Real Estate. Coba Nona Angel lihat dulu. Kalau tidak keberatan, langsung tanda tangan saja. Setelah Nona Angel tanda tangan, kerja sama Maple Rain Real Estate dengan keluarga Kusuma pun resmi dimulai. Jelas Hendrik. Ah, apa? Angel membelalak dengan ekspresi tidak percaya. Apa ini bukan mimpi? Angel melihat kontrak di hadapannya. Pihak Maple Rain Real Estate sudah mencap dan menandatanganinya. Selama dia tanda tangan, maka dia akan bekerja sama dengan perusahaan yang paling ingin diajak kerja sama oleh pengusaha kota Neo. Setelah menarik napas dalam-dalam, Angel langsung berdiri dan melihat ke arah Hendrik. Pak Hendrik, terima kasih untuk kesempatan yang Bapak berikan. Selamat bekerja sama. Angel mengulurkan tangannya dengan sangat senang. Hanya saja Angel tidak menyangka Hendrik malah mundur 2 langkah setelah melihatnya mengulurkan tangan. Selama bekerja sama, Nona Angel bawa pulang dulu kontraknya. Kalau ada yang keberatan, kami bisa menggantinya kapan saja. Ucap Hendrik sambil tersenyum. Bercanda, ya. Mana berani dia menjabat tangan istri tuan mudanya. Bahkan Hendrik tidak berani menatap Angel lama-lama. Angel keluar dari gedung Maple Rain Real Estate dengan perasaan tidak percaya. Masalah hari ini benar-benar terlalu aneh. Semuanya seperti mimpi. Maple Rain Real Estate yang dipuja di kota Neo bisa-bisanya bekerja sama dengannya. Kontrak di tangannya ini mampu membuat semua pengusaha kaya di kota Neo gila. Menurut Angel, hari ini adalah hari paling membahagiakan semenjak dia menikah dengan Valentino selama 3 tahun ini. Dia senang hingga merasa Valentino yang biasanya menyebalkan pun menjadi lumayan baik. Valentino berjalan menghampiri Angel lalu mengucapkan selamat kepadanya. Kelihatannya kamu berhasil. Selamat. Aku punya kemampuan itu, mana mungkin tidak berhasil? Angel sengaja menjawab dengan sombong. Ya, kamu sangat hebat. Puji Valentino sembari tersenyum. Sedangkan yang Angel tidak sadari adalah di jendela bangunan di belakangnya, Hendrik membungkuk hormat kepada Valentino,
sedangkan Valentino hanya melambaikan tangan dengan asal. Hari ini benar-benar menyenangkan. Angel seperti seorang gadis yang mendapatkan boneka impiannya. Dia bicara sambil berjalan dengan senang menuju motor listrik mereka. Ini hanya permulaan. Kedepannya kamu akan semakin senang. Valentino menatap punggung Angel kemudian membuang rokok di tangannya. Setelah mengantar Angel pulang, Valentino pergi seorang diri ke showroom mobil. Angel bilang setelah mengumpulkan cukup uang, dia akan membelikan mobil untuk Valentino. Jadi, saat Valentino menjemputnya, mereka tidak akan kepanasan atau kehujanan lagi. Sudah waktunya untuk mewujudkan tujuan kecil ini. Sebenarnya untuk masalah seperti ini, Valentino hanya perlu menelpon Hendrik dan Hendrik akan mengatur semuanya kepadanya. Namun, Valentino tidak ingin melakukan itu. Sekarang dia tidak menerima keluarga Wijaya sepenuhnya. Jadi dia tidak akan mengandalkan keluarganya dalam urusan pribadinya. Besok aku sudah bisa menjemput Angel dengan BMW, pasti dia akan sangat terkejut. Valentino berdiri di depan toko mobil lalu menatap logo mobil di atas. Alasan kenapa dia memilih mobil ini karena ada perkataan seperti ini. Ada wanita yang lebih bersedia menangis di bawah daripada tersenyum di atas sepeda. Sedangkan Valentino ingin Angel tersenyum saat duduk di dalam BMW. Ini motor pengantar makanan, kan? Siapa yang memesan makanan? Baru saja Valentino masuk sambil membawa tas. Seorang karyawan wanita berteriak dengan kencang. Karyawan itu bisa-bisanya menganggap Valentino sebagai pengantar makanan. Namun, benar juga, Valentino naik motor dan membawa tas. Dia juga berpakaian sangat sederhana, jadi kelihatannya memang mirip pengantar makanan. Tidak ada yang memesan makanan. Dia salah tempat kali. Balas beberapa orang setelah menengok keluar. Valentino berkata datar dengan tidak berdaya. Aku mau membeli mobil yang bisa langsung dibawa pergi, yang harganya kira-kira 1 miliar. Dengan kekayaannya, Valentino sebenarnya bisa membeli mobil balap top, tapi itu terlalu mencolok. Baru saja Valentino selesai bicara, suasana di toko menjadi hening. Semua orang menatap Valentino dengan sedikit terkejut. Ada apa ini? Sekarang orang yang naik motor listrik sudah bisa membeli mobil dengan harga 1 miliar. Tuan, apa katamu? Wanita cantik dengan rambut panjang tergerai itu seperti tidak menangkap maksud Valentino. Aku mau beli mobil yang bisa langsung dibawa pergi sekarang, yang harganya kira-kira 1 miliar. Valentino mengerutkan dahinya. Suasana di dalam ruangan kembali hening. Beberapa saat kemudian, seorang pria yang mengenakan jas dan memakai pin manajer berjalan menghampiri Valentino. Tuan, ku beri 400.000, coba pergi saja ke toko mobil di seberang dan bercanda dengan mereka. Setelah mengatakannya, manajer itu benar-benar mengeluarkan 400.000. Manajer itu tidak percaya orang yang mengendarai motor listrik bekas bisa membeli mobil BMW seharga 1 miliar. Orang ini pasti datang untuk bercanda dengan mereka. Valentino menggelengkan kepala. Dia merasa tidak perlu banyak bicara lagi, jadi langsung berbalik dan pergi. Kak Evan, tunggu sebentar. Biarkan pelanggan membeli dulu. Aku saja yang melayani dia. Wanita berambut panjang itu berkata sambil mendekati Valentino. Beberapa sales sudah tertawa mengejek. Mereka tidak akan melakukan hal yang sia-sia seperti itu. Meskipun mereka bisa mendapatkan bonus banyak dari penjualan satu mobil, tidak mungkin mereka bisa mendapatkannya dari Valentino. Valentino yang awalnya sudah berjalan keluar, kembali menoleh pada karyawan wanita itu. Karyawan wanita itu lumayan juga. Kemudian, Valentino mulai memilih mobil setelah mendengar pengenalan dari wanita berambut panjang itu. Mobil ini boleh juga. Valentino melihat mobil dengan model atap terbuka, BMW seri 2 yang harganya kira-kira 800 juta. Meskipun Valentino hanya mencari mobil yang bisa dikendarai, Angel seharusnya suka dengan model seperti ini. Penilaian Tuan memang bagus. BMW seri 2 dengan atap terbuka ini sangat disukai oleh anak muda, harganya juga cocok dan nyaman saat dikendarai. Ucap wanita cantik itu sambil tersenyum. Valentino mengangguk. Dia pun menyentuh pintu mobil itu, rasanya memang lumayan. Tuan. Ketika melihat Valentino ingin membuka pintu mobil, wanita itu memanggil dengan tidak enak hati. Ada apa? Valentino menyentuh gagang pintu mobil, kemudian menoleh ke arah wanita berambut panjang itu. Mobil ini sudah gila. Pengemis dari mana ini? Sebelum wanita itu selesai bicara, terdengar suara seseorang dari luar. Semua orang menoleh ke sumber suara. Di sana sepasang pria dan wanita yang berpakaian rapi berjalan kemari dengan marah. Tuan Albert, Nyonya Helen. Wanita berambut panjang itu segera memanggil dengan cemas. Beberapa sales di ruangan itu langsung senang ketika melihat adegan ini. Siska ini benar-benar lucu. Dia pikir dia siapa? Sekarang sudah dapat balasannya, kan? Dia pikir dirinya hebat, serba bisa. Nyonya Helen ini pemarah. Kita lihat saja bagaimana nasib Siska kali ini. Nyonya Helen berjalan kemari dengan sepatu hak tingginya, kemudian mendorong wanita cantik itu. Setelah sampai di depan mobil, Nyonya Helen langsung mendorong tangan Valentino. Ada apa dengan toko kalian? Mobil yang sudah kami pesan bisa-bisanya dipegang oleh pengemis. Astaga, menjijikan sekali. Ini adalah mobil baru kita. Nyonya Helen berteriak dengan marah, sementara Tuan Albert juga mengerutkan dahi sambil menatap Valentino dengan tidak senang. Bab 11 menghabiskan banyak uang untuk mengejutkan semua orang. Tuan Valentino, mobil ini memang sudah dipesan oleh Tuan Albert, kata Siska dengan pelan. Valentino melirik mereka berdua dengan ringan, lalu dia berkata,
Kalau begitu, aku pilih yang lain saja. Kamu mau mengganti yang lain? Apakah kamu pikir kamu sedang membeli sepeda? Ini adalah showroom mobil BMW, BMW. Memangnya kamu mampu? Nyonya Helen tertawa ketika mendengar perkataannya. Valentino mengabaikannya, lalu berbalik dan berjalan ke samping. Berhenti! Mau pergi begitu saja setelah menyentuh mobil kami? Nyonya Helen melangkah maju untuk menghalangi jalan Valentino. Minggir, jangan mencari masalah, kata Valentino setelah melirik Nyonya Helen dengan ringan. Nyonya Helen tertegun sejenak, kemudian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mencari masalah? Aku akan mencari masalah denganmu hari ini. Tanganmu yang kotor seperti tangan pengemis itu sudah menyentuh mobilku dan kamu malah mau pergi begitu saja. Masalah ini belum selesai. Mobilmu? Kalau ini mobilmu, kenapa kamu tidak membawanya pergi? Valentino mengerutkan alisnya. Dia tidak ingin membuat keributan di sini, tetapi wanita ini terlalu agresif. Tuan Valentino, Tuan Albert sudah membayar uang jaminan, jadi mereka memiliki hak pertama untuk membeli mobil ini. Jelas, Siska. Apakah kamu mendengarnya? Hak pembelian pertama. Itu adalah hak istimewa yang tidak akan pernah bisa dinikmati oleh pengemis sepertimu. Nyonya Helen menatap Valentino dengan dominan. Hei, aku memang tidak perlu hak pembelian pertama ini. Karena aku telah membeli mobil ini. Kata Valentino sambil tersenyum tipis, lalu menatap Siska. Karena Nyonya Helen bersikeras untuk berdebat dengannya, maka Valentino tidak keberatan untuk memberikan pelajaran kepada wanita ini. Nyonya Helen tertawa. Kamu pikir kamu siapa? Kami telah membayar uang jaminan, apakah kamu mengerti apa itu uang jaminan? Mobil ini milik kami, hak apa yang kamu miliki untuk membelinya? Bahkan kalau kami mengalah padamu, apakah kamu mampu membelinya? Jangan-jangan kamu akan menjual ginjalmu untuk membeli mobil ini. Hah? Uang jaminan bukan uang muka. Kamu mungkin sudah salah memahami surat perjanjian. Valentino tersenyum meledek. Minggirlah, dasar pengemis. Kamu pikir kamu siapa? Teriak Nyonya Helen dengan marah. Nyonya Helen, yang dikatakan oleh tuan ini memang benar. Uang jaminan berbeda dengan uang muka. Uang muka adalah penentuan saat transaksi, sementara uang jaminan hanya dapat dianggap sebagai reservasi. Setelah membayar uang jaminan, kamu dapat mengambil mobilmu setelah melunasi pembayarannya. Tapi dealer mobil kami juga memiliki hak untuk menjualnya sebelum kamu membayar dan mengambil mobil tersebut. Ini semua sudah ditulis secara rinci di atas surat perjanjian. Jelas Siska dengan sopan kepada Nyonya Helen. Pria dan wanita itu sedikit terkejut, mereka segera mengeluarkan surat perjanjian pemesanan mobil lalu memeriksanya. Memang benar seperti yang dikatakan Siska. Jadi, apakah kalian akan membayar sisanya sekarang? Valentino memandang mereka berdua dengan tatapan lucu. Ekspresi mereka tampak sedikit malu. Sisa harga yang harus dibayar masih ada 600 juta. Bagaimana mungkin mereka bisa mengeluarkannya dengan begitu mudah? Bisakah kami membayar 200 juta uang jaminan lagi atau mencicilnya? Tanya Tuan Albert kepada Siska. Sebelum Siska berbicara, Valentino langsung berkata dengan santai. Sudah tidak ada kesempatan. Aku mau mobil ini, aku akan langsung melunasinya. Kamu? Pengemis seperti kamu bisa melunasi mobil ini. Tuan Albert tidak bisa menahan diri lagi. Dia melangkah maju kemudian menunjuk Valentino sambil berteriak. Nyonya Helen juga terus mencibir. Meskipun mereka tidak bisa melunasinya, mereka bisa membayar setengahnya. Sedangkan Valentino yang berpakaian seperti seorang pengemis, bisakah dia membeli mobil BMW seharga ratusan juta? Staf penjualan lainnya dan manajer penjualan dealer mobil sedang memandang mereka dalam diam. Kalau orang seperti Valentino mampu membeli mobil mewah seharga 1 miliar, maka penjualan dealer mobil mereka akan berlipat ganda. Seret! Valentino mengabaikan mereka, dia mengangkat tas di tangannya lalu membuka ranselnya. Bam! Valentino melemparkan ranselnya ke kap mobil, kemudian mata semua orang tertuju ke sana. Bro! Ransel tersebut mendapatkan tekanan, jadi isi di dalamnya pun jatuh keluar. Tumpukan uang kertas berwarna merah tersebar secara acak di atas kap mobil, bahkan beberapa di antaranya jatuh ke tanah. Uang kertas merah itu diikat rapi dengan strip putih, artinya uang itu baru saja ditarik dari ban. Segepok uang itu berjumlah 20 juta dan ransel Valentino setidaknya berisi 50 gepok uang. Semua orang terkejut. Nyonya Helen, Tuan Albert, Siska dan semua staf dealer mobil menganga ketika melihat tumpukan uang kertas merah itu. Tidak ada yang menyangka bahwa ternyata ransel usang Valentino berisi begitu banyak uang. Dia hanya mengendarai sebuah sepeda motor listrik dan pakaian di tubuhnya juga diperkirakan tidak mencapai 400 ribu. Bagaimana dia bisa mengeluarkan uang ratusan juta dengan begitu mudah? Semua orang terdiam dan terkejut. Suasana di dealer mobil saling kuburan pada pukul 2 atau 3 tengah malam. Bahkan jarum yang jatuh ke tanah pun bisa terdengar dengan jelas. Ekspresinya Helen dan Tuan Albert bahkan lebih menarik. Uang kertas sebanyak itu tampaknya telah berubah menjadi tamparan yang keras di wajah mereka. Barusan mereka terus mengatakan bahwa Valentino adalah seorang pengemis, tetapi sekarang pengemis itu telah mengeluarkan uang sebanyak ratusan juta yang bahkan tidak bisa mereka miliki. Bukankah ini berarti mereka lebih miskin dari seorang pengemis? Apakah ini semua cukup? Tanya Valentino dengan santai. Cukup. Pasti cukup. Tuan Valentino yang terhormat, aku bisa melayanimu sekarang. Manajer penjualan itu berlari kemari sambil menatap Valentino dengan tersenyum lebar. Wajah Siska menjadi suram.
Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia menahannya kembali. Karena bagaimanapun juga, dia tidak berani merebut pelanggan dari manajer. Meskipun Valentino adalah pelanggan yang dia layani, di dealer mobil ini, manajer penjualan adalah atasan langsungnya. Apa hubungannya denganmu? Dialah yang melayaniku. Valentino melirik manajer itu. Tuan Valentino, siapapun yang melayanimu sama saja. Aku juga bisa memberimu diskon. Kata manajer penjualan itu dengan pelan. Siska semakin kecewa ketika mendengar kata-kata itu. Manajer mereka seringkali merebut pelanggan seperti ini karena dia berhak memberi pelanggan beberapa kebijakan preferensial. Bagi pelanggan, siapapun yang melayani mereka sama saja. Manajer juga bisa memberikan diskon sebanyak beberapa juta, jadi mereka pasti lebih memilih untuk dilayani oleh manajer. Beberapa staf penjualan lainnya langsung menertawakannya. Mereka sebenarnya sangat iri ketika melihat Siska hampir berhasil mendapatkan penjualan ini. Namun sekarang, semua usaha Siska telah sia-sia, mereka pun menjadi lebih tenang. Diskon? Tidak perlu, aku hanya ingin dia yang melayaniku. Kata Valentino sambil tersenyum tipis sambil menunjuk Siska. Siska tercengang, begitu juga dengan sang manajer. Bisa-bisanya ada pelanggan yang tidak menginginkan kebijakan preferensial. Padahal diskon jutaan itu juga uang. Tuan Valentino, menurutku siapapun yang melayanimu sama saja. Bagaimana kalau aku mengajukan diskon 20 juta untukmu? Tanya manajer itu sambil menggertakkan giginya. Aku tidak akan membelinya kecuali dia yang melayaniku. Kata Valentino dengan santai. Manajer penjualan terdiam sesaat, lalu segera mundur ke samping sambil tersenyum. Dia juga bisa mendapat komisi ketika Siska mendapatkan penjualan, meskipun nominalnya sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sekarang Valentino adalah pelanggan, bagaimana boleh dia menyinggung pelanggan? Tuan Valentino. Mata Siska berbinar. Pria ini sangat berbeda dan memiliki pesona yang tak tertahankan. Valentino bukan hanya membayar ratusan juta, tetapi juga tetap berpegang pada prinsipnya sendiri. Orang seperti ini benar-benar sangat langka. Atur saja, aku ingin segera mengambil mobil ini. Kata Valentino sambil melambaikan tangannya. Tidak boleh. Kami memiliki hak pembelian pertama, mobil ini milik kami. Kami akan mengumpulkan uangnya sekarang. Nyonya Helen panik. Bagaimana mungkin dia rela melihat mobil yang seharusnya miliknya, sekarang malah dibeli oleh seorang pengemis seperti Valentino. Dia hanyalah orang kaya baru. Apa hebatnya kamu mengeluarkan uang ratusan juta? Apakah kamu pikir kami tidak punya uang? Diam. Tanpa diduga, Tuan Albert adalah orang pertama yang menghentikan Nyonya Helen. Sebelum Nyonya Helen berbicara, Tuan Albert langsung menarik Nyonya Helen ke samping sambil menatap Valentino dengan senyum di wajahnya. Tuan Valentino, jangan ambil hati atas perkataannya. Kalau kamu menyukai mobil ini, kami akan memilih yang lain saja. Kami pergi sekarang juga. Setelah berbicara, Tuan Albert langsung menyeret Nyonya Helen secara paksa dari toko mobil tanpa menunggu Valentino berbicara. Semua staf di dealer mobil sedikit terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Tuan Albert tiba-tiba berubah pikiran. Lepaskan aku! Tidak bisakah kita meminjam ratusan juta dengan orang lain? Apakah kita harus dipermalukan oleh seorang pengemis seperti ini? Tanya Nyonya Helen dengan marah di luar toko mobil. Tuan Albert mencibir. Jangan libatkan aku kalau kamu ingin membuat masalah. Apakah kamu tahu siapa dia? Bab 12 kejutan kedua. Memangnya siapa dia? Dia hanyalah orang kaya baru. Di zaman sekarang, siapa yang masih membeli mobil dengan uang tunai ratusan juta? Keluarganya pasti baru dipindahkan. Seru Nyonya Helen dengan nada menghina. Segel putih itu spesial dari bank, artinya semua uangnya baru saja ditarik dari bank. Orang seperti apa yang bisa menarik uang ratusan juta sekaligus dari bank? Coba kamu pikirkan sendiri. Setelah berbicara, Tuan Albert langsung berbalik. Dia masuk ke mobil lalu pergi tanpa menunggu Nyonya Helen. Nyonya Helen tercengang di tempat. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang hal ini, dia juga tahu ada batasan jumlah penarikan tunai dari bank. Bahkan jutawan seperti Tuan Albert pun perlu membuat perjanjian terlebih dahulu dan menunggu pemberitahuan bank untuk menarik uang tunai lebih dari 200 juta. Sedangkan pria bernama Valentino ini mampu langsung mengeluarkan uang ratusan juta. Berarti identitasnya. Begitu memikirkan hal ini, Nyonya Helen akhirnya menjadi takut. Dia melirik Valentino di toko dealer mobil melalui kaca, kemudian segera berbalik dan pergi dari sana. Dia benar-benar tidak mampu menyinggung orang seperti itu. Valentino melunasi pembayaran, Siska juga sudah menyelesaikan proses pembayaran untuk Valentino. Tuan Valentino, hari ini kami akan sepenuhnya mengetes mobil, lalu melakukan proses tambahan yang harus dilakukan. Kamu bisa mengambil mobilnya besok. Manajer langsung mengantarkan Valentino ke depan pintu. Valentino mengangguk ringan. Dia juga tidak terburu-buru. Dia bisa menyetir sepeda motor listrik dan pulang dulu. Tuan Valentino, terima kasih. Sebelum Valentino pergi, Siska berterima kasih dengan sepenuh hati kepada Valentino. Valentino melambaikan tangannya dengan santai, kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor listriknya. Kita benar-benar tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Sebelumnya aku masih tidak percaya, tapi sekarang aku benar-benar mempercayainya. Manajer tanpa sadar menghela napas sambil melihat sosok Valentino yang menjauh. Tepat pada saat ini, sebuah motor listrik lainnya melaju kemari. Oh, halo tuan, serahkan saja motornya kepadaku. Aku akan memarkirkannya untukmu. Mata manajer itu berbinar. Dia pun segera menyambut orang itu.
Dia sudah melewatkan Valentino sebelumnya, jadi dia tidak boleh melewatkannya lagi. Ini pesanan Edson. Pria muda di atas sepeda motor listrik itu tertegun. Dia mengulurkan tangannya, kemudian mengeluarkan sekantong makanan dan menyerahkannya kepada manajer. Manajer itu tercengang, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Pukul 10 malam, di rumah Angel. Hari ini Mary sangat senang karena Angel memenangkan kerjasama dengan Maple Rain Real Estate. Ini adalah hal yang bahkan tidak berani dia mimpikan. Dia bisa membayangkan betapa mengejutkan ketika Angel membawa surat kontrak ke rapat perusahaan besok. Bu, Valentino yang membantuku kali ini. Dia punya teman yang bekerja di Maple Rain Real Estate, kata Angel dengan pelan. Dia yang membantumu. Dia pikir dia siapa? Apa dia bisa berhubungan dengan keluarga Wijaya di kota Miracle hanya karena dia juga bermarga Wijaya? Itu semua karena putriku memiliki kemampuan yang hebat sehingga dia bisa memenangkan kerjasama yang membuat iri semua orang. Ujar Mary dengan sikap meremehkan. Angel membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, Mary telah memandang rendah Valentino selama 3 tahun, jadi bagaimana mungkin dia bisa berubah dalam sekejap? Selain itu, Angel sendiri juga mengerti bahwa Valentino mungkin hanya berperan sebagai pengenal saja. Sementara kerjasama ini pasti telah diputuskan oleh Maple Rain Real Estate sebelumnya, jadi tidak ada hubungannya dengan Valentino. Harus diketahui bahwa pada perayaan perusahaan beberapa hari yang lalu, keluarga Wijaya di kota Miracle bahkan mengutus seseorang ke sini. Mungkin siapapun dari perusahaan keluarga Kusuma yang pergi juga dapat dengan mudah memenangkan kerjasama ini. Di dalam kamar. Iya, aku tentu saja akan mentraktirmu makan, kata Angel di telepon sebelum mengakhiri panggilan itu. Angel tiba-tiba menatap Valentino sambil memegang ponsel, lalu berkata, Valentino, setelah aku selesai rapat besok, ayo ikut aku berbelanja. Belanja? Valentino sedikit bingung karena dalam 3 tahun terakhir ini, Angel tidak pernah mengajaknya pergi berbelanja. Belanja dan makan, balas Angel, lalu berbaring tegak. Sekarang dia sudah memenangkan kerjasama dengan Maple Rain Real Estate. Awalnya dia ingin mengajak sahabatnya, Chloe untuk merayakannya dengan makan malam bersama. Namun, Chloe malah bilang kalau teman baiknya juga akan mengundangnya makan malam karena berhasil menjual sebuah mobil dan mendapat banyak komisi. Angel kenal dengan teman Chloe. Wanita itu bekerja di showroom mobil. Dulu Chloe yang membantunya mencari pekerjaan, jadi setelah dia berhasil mendapatkan komisi penjualan, dia tentu saja ingin berterima kasih kepada Chloe. Kemudian, mereka pun bersepakat untuk merayakan 2 berita bagus itu dengan makan bersama. Oke, jawab Valentino dengan lembut. Valentino telah berhutang terlalu banyak pada Angel dalam 3 tahun terakhir, jadi dia tidak bisa menolak permintaannya. Keesokan harinya, Valentino mengantarkan Angel ke perusahaan, lalu pergi ke dealer mobil untuk mengambil mobil. Mobil ini merupakan kejutan kedua. Kejutan pertama adalah kontrak dengan Maple Rain Real Estate dan kejutan kedua adalah impian lama Angel untuk memiliki mobil. Sementara hadiah mahar setinggi langit yang berjumlah 1,99 miliar dari keluarga Wijaya, dia berencana untuk memberitahu Angel secara pribadi pada waktu yang tepat bahwa itu adalah milik Angel sendiri. Di perusahaan, semua orang terkejut ketika Angel meletakkan surat kontrak di meja rapat. Tidak ada yang menyangka bahwa Angel benar-benar berhasil menyelesaikan hal yang begitu sulit di mata mereka. Bobby, Robert, dan semua orang yang pernah menertawakan Angel sebelumnya sangat terkejut dan bahkan merasa malu. Angel tentu saja merasa lega. Penderitaan yang dia rasakan selama ini menghilang dalam sekejap. Namun, dia tidak menyebutkan masalah taruhan sebelumnya. Alasannya karena Bobby ada di sini, bagaimana mungkin dia bisa menggantikan posisi Robert? Angel tidak banyak berpikir, dia hanya ingin membuktikan kemampuannya dan menutup mulut semua orang. Lega sekali. Angel berjalan keluar dari perusahaan. Dia menatap ke langit sambil menghela napas panjang, seolah-olah dia telah hidup kembali. Setelah itu, Angel perlahan menarik kembali pandangannya dan melihat kejauhan. Dia tahu di sana akan ada sosok sederhana yang menunggunya di atas motor listrik. Seperti selama 3 tahun ini. Namun, detik berikutnya, Angel tiba-tiba tertegun dengan gugup. Gila! Valentino, apa yang kamu lakukan? Angel berseru sambil berlari menuju Valentino di kejauhan. Valentino memang menunggu di tempat di mana dia biasanya menunggu selama 3 tahun ini. Namun, motor listrik itu sudah tidak ada, digantikan oleh sebuah BMW biru cerah yang menyilaukan di bawah sinar matahari. Ini bukan apa-apa, yang paling mengejutkan adalah Valentino si bodoh ini sedang bersandar di mobil itu untuk berpura-pura keren. Valentino bukan hanya bersandar di sisi mobil, tetapi juga menjepit sebatang rokok dengan tenang di tangannya. Apa yang kamu lakukan? Angel berlari ke hadapan Valentino dengan cepat, kemudian menarik Valentino menjauh. Valentino terdiam sesaat, ada apa ini? Kemarin ketika dia membeli mobil ini, tangannya langsung dipukul saat dia menyentuh mobil. Namun, dia merasa tidak apa-apa karena dia masih belum membelinya saat itu. Akan tetapi sekarang, setelah dia melunasi mobil ini, dia malah ditarik lagi saat dia bersandar padanya. Apa-apaan ini? Kenapa? Tanya Valentino dengan muram. Kamu masih bertanya kenapa? Kenapa kamu bersandar di mobil orang lain? Bisakah kamu mengganti rugi kalau kamu membuatnya lecet? Angel segera melihat sekeliling, seolah-olah merasa bersalah. Setelah selesai berbicara, dia segera maju untuk melihat dengan teliti tempat di mana Valentino bersandar barusan.
Dia takut Valentino benar-benar akan melecehkan mobil orang. Untung saja tidak apa-apa. Ini mobil baru, harganya ratusan juta. Pemiliknya pasti sangat menyayanginya. Mobil aslinya bahkan lebih cantik dari gambarnya. Apakah ada orang di perusahaan yang membeli mobil baru-baru ini? Angel bergumam sendiri. Jejak kekecewaan dan keinginan untuk memilikinya melintas di matanya. Bab 13 Dasar licik. Mobil ini sudah lama Angel lihat di internet,